Prime, podcast for curious mind. Halo, kamu lagi dengerin Uang Bicara bareng saya Puri Anindita. Sekarang emang masalah banyak banget ya, apalagi soal kerjaan. Yang kena layoff banyak. Yang tadi mengaku kelas menengah, coba siapa yang hashtag kelas menengah kan terancam turun derajat gitu. Akhirnya sekarang banyak orang-orang melirik market luar negeri alias kerja remote atau kerja jarak jauh sebagai solusi nih biar kita bisa dapat gaji lumayan, dapat kerja udah pasti, tapi juga kita nggak harus keluar biaya pindahan atau bisa kerja dari rumah sendiri. Dengan segala fleksibilitas kerja remote, pasti ada banyak hal yang perlu kita pertimbangkan sebelum nyemplung ke sana. Misalnya gajinya, paham bahasanya, mengerti kultur kerjanya, dan juga kita menyiapkan diri dengan skill-skill penting supaya kita jadi high quality talent. Di episode kali ini kita udah kedatangan teman namanya Imelda, bekerja sebagai independent consultant yang bekerja jarak jauh untuk perusahaan Jerman untuk sharing pengalamannya sama kita. Yuk kita obrolin di Uang Bicara. Lagi di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya Puri Anindita. Siapa di sini ya biasanya hashtag kelas menengah gitu, udah mulai ngerasa aduh kemarin sedih deh kena layoff, sekarang cari kerja susah banget ya. Pengen juga sih punya suasana baru, pengalaman baru, capek ya commuting terus tiap hari ke kantor, anak kereta nih gitu. Cuman gimana ya biar aku tuh dapat kesempatan baru yang cocok. Nah kalau ini adalah suara hatimu, silakan kita dengerin teman kita yang udah gabung sama Uang Bicara. Dia ini akan ngasih insight seputar kerja remote atau kerja jarak jauh. Terus yang lebih spesifiknya lagi adalah bekerja untuk perusahaan luar negeri. Kita ucapkan selamat datang Mbak Imelda, Independent Consultant. Hello Mbak. Halo teman-teman Uang Bicara. Makasih udah nyediain waktu. Ini selain direkam suara, kan kita rekaman jarak jauh juga. Terus aku bisa lihat Mbak Imelda jam segini ketika orang bermacet-macetan jalan pulang gitu ya, dia udah adem di rumah gitu ya, ngelihat aku dengan ya. Senyuman yang sangat sumringah gitu ya. Mungkin sebagian dari kita tuh masih kayak macet-macetan di jalan mau naik kereta. Nah bisa diceritain dulu gak sih Mbak, ketika dibilang independent consultant dan bekerja secara jarak jauh, perlu lebih spesifik lagi kayaknya buat temen Uang Bicara, sebenarnya kerjaannya apa, sektor apa, dan perusahaan apa di tempat Mbak bekerja saat ini? Silakan. Oke, jadi mungkin aku ceritain dulu, aku tuh bekerja di company, industrinya namanya AdTech, Advertising Technology gitu. Headquarter kita di Germany. Nah di Indonesia tuh sebenarnya kita belum ada PT, belum ada entity. Nah jadi kita memang masuknya sebagai freelance lah. Itulah kenapa kita disebut independent kontraktor, karena kita tidak terikat oleh entity gitu. Jadi itu disebut independent kontraktor. Nah jatuhnya seperti freelance aja sih. Cuman freelance-nya full time gitu, if that makes sense gitu. Kalau secara role sendiri sih aku masuknya ke client strategy lead, ngebantuin consulting sama klien-klien aku, buat klien-klien di Southeast Asia sama Korea market juga sih. Soon kalau misalkan kuat sampai tahun depan sih mungkin akan nambah market lagi. Cuman kita lihat capacity-nya nanti. Nah biasanya kan kalau kita mencoba memahami nih ya, kalau mau ngilik wah kerjaannya seru ya gitu, terus udah perusahaan luar negeri lagi gitu, itu selalu disangkutkan dengan digital marketing gitu. Ini apa yang membedakan pekerjaan Mbak dengan apa yang kita pahami sejauh ini tentang digital marketing? Sebenarnya kalau lingkup pekerjaannya sih digital aja. Yang kita jual itu digital produk lah singkatnya. Kita tidak sama sekali justru menjual produk fisik gitu kan. Kalau masalah digital marketing sih similar. Cuman kalau digital marketing mungkin orang-orang lebih atau sangat familiar dengan social media. Atau kita disebutnya self-reporting network ya. Kayak Google, Facebook, terus Twitter. Ini boleh nyebutin brand? Gak apa-apa, aman. Gitu. Nah cuman kalau di kita itu advertising tapi placementsnya lebih ke platform digital lain gitu. Bisa misalkan di dalam OEM. Kalau tahu OEM itu Original Equipment Manufacturers. Jadi kayak handset, kayak Android, kayak gitu-gitu. Nah karena kita kayak ini suatu produk baru yang orang belum familiar sih, secara teknologi lebih kompleks aja sih untuk integrasinya gitu. Yang kami tertarik juga nih kan, si hashtag kelas menengah kan pengen tahu gimana sih perjalanan Mbak bisa mendapatkan pekerjaan ini remote, perusahaan luar negeri, dan wah ada kemewahan fleksibilitas nih gitu. Journey-nya seperti apa?
Oke, jadi sebenarnya jujur aku tuh kan lulusan sastra ya, jadi sastra Inggris gitu dulu. Waktu awal lulus 5-6 tahun yang lalu, as a fresh graduate sastra Inggris, siapa sih yang mau ngambil anak sastra Inggris gitu? Enggak terlalu banyak company Indonesia yang melirik gitulah untuk lulusan ini. Misal PNS atau BUMN atau startup. Kita tahu pasti tahun 2018-2019 tuh mereka carinya jurusan tertentu atau misalkan top tier university atau misalkan foreign university gitu kan. Nah, aku masuk ke dunia remote tuh sebenarnya nggak sengaja aja sih karena aku nekat karena apply di suatu perusahaan. Terus kebetulan aku juga bisa bahasa Inggris kan waktu itu. Jadi pertama kali aku dapat remote company itu Australia company. Waktu itu cuma jadi CS sebenarnya dan itu waktu itu aku masih di Jogja. Nah, mungkin waktu itu aku kayak nggak puas dengan pekerjaannya karena it was really easy juga sih sebenarnya. Jadi aku ketika aku dapat pekerjaan itu karena BU ya, aku tetap apply ke company lain. Dan kebetulan ketika aku dapat Canadian company gitu. Nah waktu itu sempat punya kantor sebelum COVID, tapi setelah COVID udah tuh langsung semuanya di-cut office and everything. Jadi kita mulai kerja remote. Nah mulai dari situ aku mulai masuk ke industri ini, industri ATEC namanya, advertising technology. Waktu itu affiliate belum gede kan, belum ada malah justru di marketplace program affiliate gitu. Nah waktu itu aku jadi affiliate manager untuk perusahaan Kanada. Mulai dari situ bangun branding aja sih di LinkedIn. Nah mulai saat itu kayak aku jarang banget cari apply, jadi HR atau headhunter itu mulai reach out untuk kayak aku nyari ini, kamu mau nggak gitu. Karena menurut aku sih main value yang aku punya sebenarnya berbahasa Inggris sih. Karena hal lain tuh pasti akan bisa dipelajari sih menurut aku. Nah, Gitu. untuk di ATK sendiri itu udah berapa lama, Mbak? Jadi waktu aku pertama kali masuk ke Canadian company itu namanya affiliate management kan. Affiliate management tuh sebenarnya ada nyerempet lah dengan digital marketing, dengan teknologi juga. Aku consulting orang juga waktu itu. Sebenarnya dari situ sih, maksudnya terus merembet-rembet ke produk yang lain, ke revenue model yang lain. Tapi secara garis besar sebenarnya itu digital marketing juga gitu. Jadi nggak sengaja kecemplung di situ sih sebenarnya. Tadi berapa tahun jadinya? Dari 2018 Oh, sampai sekarang. 2018, Tahun. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, 6 tahun. 6 tahun. Lumayan Selama ya. 6 tahun ini aku juga udah pindah-pindah company banyak banget sih. Loncat-loncat juga. Tuh. Ih, gila. Coba kita breakdown. Selain berbahasa Inggris dan saya asumsikan kan perlu laptop dan koneksi internet gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang dicari perusahaan-perusahaan luar negeri ketika misalnya kita memperkenalkan diri sebagai apa ya? Tenaga kerja yang bisa berbahasa Inggris yang tinggal di Asia Tenggara. Kira-kira apa yang perlu kita jual ya? Dan skill yang punya value di mata mereka. Kalau ngomongin skills, nomor satu tuh pasti komunikasi ya. When I said komunikasi itu nggak cuma berbahasa Inggris gitu. I feel like pendidikan di Indonesia tuh kan kalau misalkan kita waktu sekolah tuh benar-benar satu arah banget kan. Kita kayak nerima ilmu dan segala macam. Kita jarang banget waktu sekolah karena aku dulu juga lulusan lokal ya. Kita ketika sekolah jarang banget kita mengemukakan pendapat, counter argument itu jarang banget. Nah aku merasa skill kayak gini tuh harus dibangun dan itu sangat menjual lah gitu untuk bekerja di company-company luar. Karena mungkin kalau aku ngelihat kolega-kolega aku sekarang ya, mereka tuh benar-benar orangnya berani untuk speak up gitu. Sedangkan kalau aku observe teman-teman aku yang Indo lain mungkin masih lebih sering ketika mereka jadi independent kontraktor itu mereka mengerjakan sesuatu yang technical. Sedangkan yang aku kerjakan sekarang tuh lebih ke strategik gitu, kayak negosiasi, counter argument, pitching gitu-gitu. Jadi sebenarnya kalau di bidang aku, khususnya di role aku lebih ke skill komunikasi sih. Kalau misalkan kalian nggak punya background yang sama dengan apa yang kalian kerjakan, I would say can do attitude sih, salah satu skill yang perlu banget. Karena you have to find a way untuk gimana caranya ini bisa kelar gitu. Dan itu tadi sih nekat dan mungkin resilient sekali ya. Karena along the way, when you don't have the background, when you don't have the language as your mother language, pasti akan capek dan pasti akan banyak kritik gitu untuk ke kalian. Dan if you are taking it personally, then it's not gonna be sustainable sih working remotely untuk company di luar menurut aku. Kalau di company konvensional kan bilangnya adalah kita punya bekal tapi misalnya kita belum mengerti sekali tentang industri yang kita selami nih gitu. Ini baru. Terus kan suka ada onboarding, suka ada orientasi dan sebagainya. Kalau yang Mbak alami seperti apa? Kalau yang aku alami sih sebenarnya lebih ke sama aja, pasti apapun kita masuk ke company baru tuh pasti akan ada training, itu pasti. Cuman bedanya adalah ketika kita di hire sebagai senior dan ketika kita di hire sebagai middle, junior atau mungkin fresh graduate, mungkin ekspektasinya akan berbeda gitu. Kalau aku sekarang meskipun aku baru 6 tahun tapi aku udah pindah-pindah company kan. Jadi aku udah sebenarnya sekarang aku udah masuk ke senior role. Nah, aku sudah streamline karir aku di advertising technology gitu. Jadi ketika aku pindah company karena aku juga pun sebelumnya datang dari kompetitor,
aku sudah harus tahu apa yang aku lakukan gitu as a senior ya. Cuman ketika kemarin aku masih fresh graduate, itu mungkin akan lebih banyak, masih banyak dimaklumi kalau aku tidak mengerti banyak hal gitu. Jadi untuk consulting ke orang yang lebih senior itu mungkin masih akan dimaklumi. Kalau sekarang sih mungkin ekspektasinya udah lebih tinggi ya. Cuman memang karena produk yang dijual berbeda, karena teknologi yang dilakukan berbeda pun aku pasti akan masih tetap banyak nanya-nanya juga gitu. That's common sih. Apalagi yang Banyak harus riset. disiapin nih soal kerja remote misalnya kan. Wah, payment gak bisa kayak kita biasa transfer, mungkin harus punya PayPal. Habis itu karena kita kerjanya dengan beberapa partner di beberapa daerah, ini nih ngatur waktu nih, ada perbedaan waktu antara Asia dengan yang lain. Nah ini realistisnya biar ya badan fit juga ya, gak jadi orang yang kayak wah kehidupannya berubah banget nih gitu. Itu manage-nya gimana? Mungkin di breakdown dulu ya. Kalau salary sih aku langsung di transfer aja sih dari mereka. Jadi aku kalau independent consultant itu biasanya kita bikin invoice tiap bulan gitu. Kita bikin invoice, kita kirimin ke finance, nanti finance akan kirim ke kita via whatever account we want gitu. Kalau aku sih via wire, jadi langsung ke bank aku, langsung convert ke rupiah gitu. Kalau in terms of logistics, selama aku pindah-pindah company selama 6 tahun ini aku nggak pernah beli logistik sendiri. Jadi selalu di provide sama company itu gitu, at least laptop lah. Cuman mungkin aku kadang-kadang kayak pengen nambah device gitu kan, either mouse atau keyboard, extra screen, itu aku beli sendiri. Karena pun ketika aku keluar dari company itu aku akan masih pakai gitu kan. Cuman mungkin ada juga kok company-company lain di luar yang mereka tuh mau support kayak beberapa devices untuk remote working. Kayak sebelumnya di companyku, beberapa company sebelumnya mereka mau provide wifi, mereka mau provide office chair kayak gitu-gitu. Jadi memang ada yang support itu sih paling. Oke. Memanage perbedaan waktu. Nah, Mbak gimana nih? Bisa didetailin nggak day to day-nya biasanya gimana? Sebenarnya kalau memanage waktu ini aku masih agak kesulitan ya. Karena jujur ini pertama kali aku nge-cover beberapa region gitu. Kalau market yang aku handle sendiri itu kan bedanya udah 4 jam ya. Korea tuh sekarang udah 2 jam lebih di kita. Singapura tuh 1 jam lebih di kita. Jadi 3 jam coveragenya gitu. Kalau misalkan headquarter aku tuh di Berlin kan. Jadi kalau report dan manajer aku tuh kebetulan di London. Jadi kadang-kadang bedanya bisa agak jauh ya, 5 jam 6 jam gitu. Kalau day to day sendiri aku tuh mulai kerja mungkin bisa dari jam, depends lagi ada masalah apa atau mungkin lagi heboh urusan apa gitu. Untuk yang paling sering sih mungkin aku akan mulai start kerja tuh jam 7 karena jam 7 tuh benar-benar nggak ada distraksi sama sekali pagi gitu. Cuman kadang-kadang kolega yang di Korea udah mulai kayak nanya-nanya, consulting gitu-gitu kan. Terus jam 10 tuh nanti udah mulai banyak tuh subordinates aku nanya-nanya consulting, tanya-tanya. Sales team aku juga udah mulai nanya-nanya ini pitch decknya seperti apa, bagusnya dijual ke siapa, orang ini seperti apa, gitu-gitu. Nanti jam 2, jam 3 teman-teman yang udah di headquarter mulai tuh nge-chatin, calling gitu. Itu kan banyak distraksi ya dari jam 7 pagi dan jam 10 lah sampai jam 6 sore. Kadang-kadang jam 6 udah drain banget kan. Jadi aku take a nap, tapi kerjaan aku belum aku sentuh tuh biasanya jam segitu, jam 6. Jadi urusan orang lain aku kelarin dulu, urusanku sendiri aku belum kelar gitu. Jadi setelah aku jam 6 aku istirahat, nanti jam 7, jam 8 aku baru kayak ngerjain hal yang harusnya aku kerjain. Kayak pitch deck, terus kayak finances, itu aku juga ikut follow up kan. Terus presentations, business review, kayak gitu-gitu baru aku ngerjainnya malam. Karena ketika malam itu kan less distraction juga kan, orang-orang udah pada istirahat, aku bisa fokus ngerjain kerjaan aku sendiri. Itu yang menyebabkan kadang-kadang harus kayak kerja agak durasinya agak lama gitu sih. Iya ya, kalau kita memaknai work-life balance ya, bukan work-life harmony dengan kayak 8 jam sih kayaknya udah gak kecontreng tuh ya barusan ya. Betul, tapi sebenarnya tergantung aja sih. Maksudnya gak semua remote working kayak gitu. Karena kan kita ngomongin remote working ya. Di company sebelumnya aku sangat work-life balance banget gitu. Bahkan aku bisa sambil kerja, bisa sambil traveling gitu kan. Cuman mungkin karena sekarang aku role-nya seperti ini, tanggung jawabku seperti ini ya harus tanggung jawab aja sih sama responsibility yang aku punya sekarang. Tuh. It requires me to stay longer aja. Itu tadi Imelda, independent consultant yang udah berbagi pengalaman kerja remote-nya. Dan masih banyak nih hal-hal yang bisa kita ulik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Uang Bicara. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing. Ada juga yang set, sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas.
Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya, Nah, harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu, karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disko. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disko, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Masih di Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan bersama saya, Puri Anindita. Di episode kali ini kita lagi ngebahas soal kerja remote atau kerja jarak jauh untuk perusahaan luar negeri bareng independent consultant Imelda. Kita lanjut ya. Dari semua perusahaan yang Mbak udah alami gitu ya, apa sih yang menjadi perhatian ya dari teman-teman perusahaan induknya nih, HQ-nya tentang orang Indonesia? Apakah kita sudah mulai mendominasi, sudah mencuri perhatian, atau sebenarnya kayak aduh kita tuh masih minor banget gitu untuk dapat seseorang dari Indonesia tuh jarang gitu. Perusahaan di luar itu meng-hire orang Indonesia mostly karena memang mereka menjual barang mereka di Indonesia. Jadi mereka butuh representatif yang memang sitting di Indonesia, yang mereka tahu marketnya seperti apa, dan kita tuh bisa memberi insight ke mereka gitu, karena mereka tidak tahu soal Indonesia gitu. Jadi kalau ditanya pasti akan ada setiap company yang aku jalani sebelumnya, yang aku pernah bagian dari sebelumnya, pasti akan ada orang Indonesia. Cuman kalau ditanya bagaimana perspektif mereka soal orang Indonesia, mungkin aku kurang paham ya. Tapi sebenarnya di company aku sekarang orang Indonesia itu ada 4, 2 di Indonesia, 2 di Berlin. Oke. Jadi ada director of sales itu orang Indonesia. I feel mungkin lebih ada trust di orang Indonesia sekarang ya untuk nge-handle untuk orang Indonesia dipekerjakan sekarang daripada mungkin let's say 10 tahun yang lalu, I would say. Oke, ikut bangga ini. Nah, sekarang kita ngomongin peluang untuk kenaikan karir gitu ya. Realitanya akan seperti apa sih? Apakah kita misalnya dari Asia Tenggara agak susah untuk mendapatkan promosi gitu ya, atau akan mentok di ya maksimal misalnya senior manager, tapi setelah itu agak susah karena mungkin ada ekspektasi harus ada real orangnya di HQ di negara-negara pusatnya gitu. Ini balik lagi sih menurut aku, tergantung company-nya, tergantung role-nya seperti apa. Kalau company aku sekarang jujur mereka fair sih. Kayak aku bisa ngobrolin soal ini, setelah ini aku mau kemana, aku akan dibawa kemana, apa aja yang bisa jadi growth opportunity aku setelah aku berapa tahun. Itu memang aku udah diskusiin dari awal gitu. Cuman beberapa company itu mungkin memang mereka nggak terlalu banyak growth for role-nya sendiri sih. Kayak makanya banyak banget orang-orang remote tuh 2 tahun cabut karena itu cara mereka untuk either appraisal, naikin salary mereka, atau mungkin naik ke jabatan yang lebih tinggi. Cuman kalau company aku yang sekarang sejujurnya jelas sih, dan menurut aku equal dengan apa yang teman-teman di headquarter dapetin gitu. As long as we can ask. Nah, ini kebetulan ekonomi lagi menantang banget di Indonesia, banyak kejadian layoff atau PHK. Nah, sekarang skenanya atau scene-nya tuh untuk remote jobs kayak apa sih Mbak? Apakah juga rentan kena PHK atau biasa-biasa aja? Nah, ini kenapa alasan aku kemarin cari sesuatu yang marketnya di luar Indonesia gitu. Karena kita tahu ya Indonesia banyak, tahun lalu especially I feel like mereka banyak banget layoff dan segala macam. Terus aku berpikir, kalau misalkan aku nge-cover market yang lebih luas, mungkin aku akan lebih aman gitu kan. Jadi kayak aku ngambil opportunity yang nge-cover Southeast Asia sama South Korea. Ternyata setelah aku masuk, similar sih ternyata situasinya gitu, banyak layoff. I think purchasing power orang-orang juga kayaknya setelah COVID tuh mulai struggling. Juga investor-investor juga kayaknya lebih berhati-hati untuk invest ke bisnis. Apalagi kan aku masuknya B2B ya. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja sih. Cuman I feel like beberapa market itu lebih resilient lah gitu, lebih resilient dan lebih cepat adaptif aja terhadap situasi itu gitu paling. Nah, kebayang ya, maksudnya ini kan masalah ketenaga kerjaan. Kalau yang nasional udah sering lihat di berita lah ya. Tapi kalau yang internasional, borderless, remote pula gitu, ada gak sih kayak kasus-kasus yang pernah didengar mungkin dirasakan sendiri? Oh, baru nih ngerasain gini sebagai pekerja remote, atau semua selalu baik-baik aja selama ini? Kayaknya sih
jarang ya kalau remote working. Setahu aku di lingkungan aku ya, itu jarang. Itu cuman aku pun personally aku belum pernah, jangan sampai kena layoff. To be completely honest, remote working tuh pasti akan dibayar lebih murah daripada kalau negara-negara ini nge-hire orang dari negara mereka sendiri kan. So in terms of harga dan pricing tuh masih jauh lebih aman lah gitu. Ya kayak misalkan orang Indonesia nge-hire orang Indonesia, mungkin di situ ada konsiderasi, oh marketnya ini, ngebayar orang yang sesuai market ini. Mungkin ketika ada financial problem di company itu, mereka akan cut off orang itu in hope bahwa akan lebih stabil situasi financialnya. Nah karena pekerja-pekerja remote ini jauh lebih murah daripada market yang kita handle, harusnya sih aman gitu. Ya. Dengan logika itu sangat dimengerti. Tapi juga nih karena Mbak udah langsung ngomongin fee dan rate dan gaji gini, seberkenannya aja ya, senyamannya gitu. Kita kan tahu sebagai pekerja jarak jauh kita akan dibayar lebih murah daripada pekerja asli di negara tersebut gitu kan. Tetapi kalau dibandingkan misalnya role-nya Mbak dengan misalnya role real di perusahaan di Indonesia gitu, atau di Jakarta, kota besar lah ya, itu bisa berkali lipat berapa kali jika memang di atas gitu, atau mungkin beda tipisnya berapa persen gitu? Tergantung produk, tergantung bisnis model, tergantung company-nya juga. Cuman aku kalau disuruh nge-compare sih, aku bisa bilang 4 kali mungkin bisa sih Mbak. Role aku sekarang di Indo, kalau misalkan di luar tuh bisa sampai 4 kalinya. Aku punya beberapa teman headhunter juga kan, karena aku juga sering kayak salary benchmarking gitu-gitu, nanya-nanya. Kalau misalkan supaya salary segini, aku harus di role apa sih kalau di Indonesia gitu. Terus aku mikir, oke lah, I will stay as remote working aja, karena itu lebih in terms of financial lebih membantu juga sih untuk aku. Dan karena tadi Mbak bilang sangat juga tergantung pada perusahaan, ini kebetulan karena HQ-nya di Berlin, apakah artinya sebenarnya semua dihitung dengan euro dulu baru dikonversi ke rupiah? Jujur aku, salary aku dulu negonya pakai USD. Oh gitu. USD, oke. Jadi company aku tuh company Berlin, tapi mereka tuh banyak banget remote working. Jadi meskipun ada, I will say 70% of their workers itu remote workers. Dan semuanya dibayar dengan USD, meskipun mereka stay in Europe. Gitu sih. Ini jadi 2 part ya pertanyaannya. 1 soal pajak dan memastikan kita tuh terlindungi. Saya nggak tahu apakah poin-poin seperti asuransi ini juga bisa dibicarakan dengan perusahaan tempat Mbak bekerja. Silakan. That's a really good question sih sebenarnya. Karena kalau pajak, ketika orang tahu aku independent kontraktor, gajinya $, pasti kayak, terus pajaknya gimana gitu kan. Apakah nggak bayar pajak? Tetap bayar pajak. Cuman kita memang semua itu ngurus sendiri. Gitu. Dan in terms of benefits, kalau ngomongin benefits, sebenarnya kalau company luar nge-hire independent contractor tuh pasti mereka akan masuknya package. Gitu, kayak aku punya budget segini untuk employee di sini, untuk market ini, nanti mau benefitsnya kalian karang-karang sendiri, terserah gitu. Jadi misalkan nih, I'm saying 60.000 USD misalkan gitu. Udah kita tinggal bagi sendiri 12 bulan jadi 5.000 gitu. Kalau kita misalkan nego, oh kita minta gaji ke-13 gitu, otomatis mereka akan bikin 60.000 dibagi 13. Jadi seolah-olah kita akan dapat gaji ke-13. Padahal sebenarnya package-nya akan sama. Aku tahu ini ketika aku nge-hire subordinates aku sih. Jadi aku sebelumnya nggak tahu kan kalau ternyata the way mereka ngebayar orang-orang remote ini seperti ini. In terms of benefit sama. Jadi apa yang kita received itu basically semuanya. Jadi kita harus atur sendiri in terms of pajak, asuransi, transportasi, dan segala macam itu kita nanti atur sendiri. Jadi kalau kemarin si recruiter suruh, jadi aku kemarin abis nge-hire orang Korea kan. Terus orang Korea ini mungkin rule atau law of employment-nya tuh beda sama di Indonesia. Jadi kalau orang Korea memang mereka harus banget dilindungi. Gitu kan. Jadi ketika mereka jadi remote worker, ada vendor yang bisa memberi mereka those kind of perlindungan gitu. Sedangkan aku tidak punya perlindungan apa-apa gitu. Jadi tiba-tiba company-nya down, ya udah I cannot have any severance juga gitu. Aku benar-benar akan lose those source of income gitu. Oke, nah itu baru mau bilang volatil banget juga ya. Maksudnya ini datang dengan segala keuntungan yang tadi kita udah bahas, tapi adakah semacam kayak jaminan kalaupun ada apa-apa, misalnya nggak 2 hari sebelumnya terus langsung dadah gitu, terus udah gitu semua di lock out. Adakah semacam kesepakatan dengan perusahaan bahwa kalaupun ada PHK dan keputusan seperti itu tuh too much notice, mungkin itu kayak gimana? Sebenarnya bisa dinegosiasiin sih itu. Itu juga bisa jadi point of discussion ketika kita dapat offer, kita mau masukin ke situ. Dan tergantung company-nya juga. Biasanya kalau company-company Jerman sih harusnya aman ya. Kayak ketika mereka main-main, kita bisa kayak
I don't know, find a way untuk menuntut company itu atau report company itu ke government di Jerman gitu. Tapi ada juga tuh company-company yang sketchy, dan meskipun mereka sudah kasih kayak those kind of clause di kontrak kita, bisa jadi itu nggak kejadian juga. Jadi sebenarnya itu tergantung negosiasi dan harus benar-benar siap secara finansial aja sih. Kalau misalkan tiba-tiba something happens, gaji nggak dikirim, we never know. Karena again, kita independent kontraktor, tidak ada entity, tidak ada PT, jadi tidak ada yang melindungi juga. Nah, ini ajarin kami-kami yang masih newbie dan super basic gitu kan. Kalau nyari lowongan-lowongan yang seperti Mbak ini yang kayaknya wow asik ya, aku juga mau gitu kayak. Mulainya dari mana, kayak cakep-cakepin LinkedIn udah gitu. Apakah kita harus pergi ke website lowongan pada umumnya atau kata kunci apa yang harus dipakai, itu apa? Gimana tipsnya? Pastilah ya, kalau mempercantik LinkedIn self branding tuh pasti harus. Terus mungkin kalau aku bisa saran, referral. Jadi gini, kalau misalkan di company luar itu, aku nggak tahu ya kalau company Indonesia seperti apa. Aku nggak pernah join company Indonesia. Jadi kalau misalkan internal employee, mereka nge-refer orang, dan ternyata masuk ke company itu, mereka akan dapat bonus. Itu ada kayak gitu. Jadi memang meskipun kita nggak kenal orangnya, we can ask them to refer us gitu. Tapi of course kita harus introduce kita dulu seperti apa, kita harus networking dulu. Kayak misalkan kita traveling contohnya ke Vietnam, terus kita mau tahu orang Vietnam itu kerja di sebuah company dan kita mau masuk ke company itu, ya kita ajakin makan atau gimana lah gitu. Jadi networking itu perlu sih. Kedua, I find bahwa kita bisa reach out to headhunter gitu. Jadi kan ada internal recruiters, ada headhunter gitu kan. Again, kalau headhunter ini mungkin akan lebih open terhadap orang-orang yang nggak punya background gitu. Jadi mereka akan lebih mau tahu kita seperti apa, dan depending on the supply dari orang-orang terhadap job demand itu seperti apa, mungkin mereka akan lebih open untuk ngobrol sama kita, apa yang bisa kita kasih, terus nanti mereka bisa bagus-bagusin kita ke company yang dituju kayak gitu sih. Jadi network sama headhunter sih menurut aku one of the ways. Dan ya apply aja yang banyak di LinkedIn, di open vacancy di LinkedIn juga. Gila ini sama ya, sama dengan apa yang di realita tapi dilakukannya semua online dan via email gitu ya, atau lewat LinkedIn gitu ya. Oke. Nah ini pengen gali lagi. Aku tahu ini sangat tergantung industri, tapi di industri yang tempat Mbak bekerja bisa lebih spesifik gak? Misalnya biasanya tuh orang lebih senang kalau ketemu kandidat yang udah punya SEO skill misalnya. Atau yang lebih spesifik apalagi, boleh dibocorin gak? Menurut aku kalau di industri ini pasti mereka yang ngerti data, ngerti ads, ngerti social media, itu untuk juniornya ya. Misalnya kalau senior pasti mereka akan professional hire sih, pasti mereka akan cari yang udah berpengalaman atau mungkin hijack dari company kompetitor gitu sih biasanya. Gitu. Satu hal lagi, kalau kita ngomongin work-life harmony, jika tidak balance gitu kan, kalau kita di kantor beneran kan, kalau lagi jenuh ada temen tinggal ngelongok ke kubikel sebelah, makan yuk gitu kan. Atau kayak aku lagi jenuh, aku butuh temen ngobrol, ini nih brainstorm gitu. Ketika itu terjadi sama Mbak, ini jadi Mbak biasanya gimana nih? Biar kayak cari temen, biar gak burn out sendirian aja. Nah, aku tuh sebenarnya ada komunitas sih. Maksudnya bukan komunitas, tapi kayak teman-teman aku juga ada beberapa yang working remote. Kadang-kadang kalau misalkan aku lagi extrovert, baterinya lagi banyak, aku ajak mereka untuk WFC gitu. Kalau misalkan aku lagi bener-bener muak banget di Jakarta, atau aku tidak ada ketemu klien di Jakarta, aku bisa kayak cabut ke Lombok, atau misalkan kemana, traveling kerja dari work from anywhere lah. Dan aku tuh sebenarnya meskipun aku remote, Mbak, karena aku aku nge-lead tim regional, kadang-kadang aku juga banyak di step gitu juga sih. Jadi kayak aku visit tim aku yang ada di Vietnam, visit tim aku yang ada di India gitu. Jadi masih banyak opportunity untuk bekerja dengan kolega gitu, kayak nggak 100% remote. I know beberapa company itu ada yang bener-bener remote sendirian di kamar gitu ya. Kalau aku masih ketemu klien, masih bisa kerja bareng klien, masih bisa visit tim, masih bisa traveling gitu. Dan tadi tuh kalau misalkan diomongin soal work life harmony, itu seolah-olah aku tidak punya work life balance banget ya. Sebenarnya enggak sih. Aku tidak merasa hidup aku tidak balance sejujurnya, meskipun mungkin durasi kerja aku kadang-kadang lama. On weekends aku bener-bener nggak bekerja sama sekali. Aku tahu beberapa orang mungkin kerjanya shift gitu-gitu ya. Jadi weekend kadang-kadang mereka masih ada pekerjaan, masih ada event gitu-gitu. Jam segini masih tapping kayak gitu-gitu kan. Kalau aku bener-bener on weekends atau misalkan di hari-hari tertentu yang aku memang udah ada appointment malam, aku bisa say no gitu. Karena again on the contract 8 jam sehari. Cuman aku mungkin harus menyelesaikan pekerjaan aku
seselesai mungkin gitu. Jadi kadang-kadang pun kalau aku misalkan dikerjain besok aja, itu bisa sebenarnya. Nah, biar kita nular nih semangat mendapatkan gaji dalam USD gitu ya. Ada lagi hal yang aku lupa tanyain tapi menurut Mbak ini penting banget untuk disampaikan untuk teman-teman Uang Bicara yang mau memulai karir remote-nya. Silakan. Sebenarnya mungkin kalau aku bikin konten-konten gitu di TikTok soal kerjaan remote gitu, banyak banget teman-teman yang bilang aku nggak bisa berbahasa Inggris, aku nggak lancar. Mungkin sih semangat aja sih belajarnya, karena nggak mungkin kita bisa achieve sesuatu yang sekarang kita nggak dapetin tanpa belajar dan usaha gitu. Dan menurut aku banyak banget orang Indonesia yang sebenarnya tuh cerdas dan kompeten gitu, cuman memang kurang terbiasa untuk komunikasi dan berbahasa Inggris aja. Jadi udah tahu mereka kompeten, tinggal diasah aja skill komunikasi dan berbahasanya. Dan menurut aku sih job market sekarang lagi bisa banget ya dimanfaatin sama orang Indonesia gitu. Dan kan kemarin abis ada konten tuh kayak untuk men-sustainable-kan situasi ekonomi kita harus banyak belanja gitu kan. Sedangkan sekarang situasinya orang-orang pada di layoff gitu. Nah caranya adalah kerja remote, dapat salary dari luar, kita habisin di Indonesia. Gitu sih paling. Baru aja kita dengerin cerita dan pengalaman independent consultant Imelda seputar kerja remote atau kerja jarak jauh untuk perusahaan di luar negeri. Semoga episode ini bisa ngasih kamu insight baru ya, apalagi kamu yang lagi cari kerja atau mau memulai karir baru dengan bayaran USD. Nah, kalau kamu punya kritik, saran, masukan, ide lain soal apa yang harus dibahas seputar keuangan dan ekonomi di Uang Bicara, boleh banget kirimin emailnya ke podcast@kbrprime.id dengan subjek Uang Bicara. Saya Puri Anindita pamit. Jangan lupa dengerin terus Uang Bicara menavigasi kamu supaya tetap cuan setiap hari Kamis di KBR Prime, Spotify, Noise, dan platform mendengarkan podcast lainnya. Bye for now.